Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Anjani. Saya dari kelas Sistem Informasi Bilingual 7A. Saya akan membawakan pidato singkat mengenai webinar tentang pemanfaatan IT di bidang kesehatan sebagai tugas dari mata kuliah kecakapan antarpersonal yang dimana dosen pengampu Bapak Jaidan Jauhari. Langsung saja saya akan melakukan pidato singkat terkait tema yang sudah saya katakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Amnur, selaku Kepala Bagian Informasi Teknologi. Yang terhormat para staf jajaran bidang teknologi informasi. Lalu yang saya hormati Bapak Ibu Dokter yang telah hadir sebagai garda terdepan di sektor kesehatan. Lalu yang saya hormati para peserta sekalian juga yang sudah hadir di acara webinar ini, tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kehendaknya lah kita dapat bergabung di acara webinar tentang bertemakan pemanfaatan IT di bidang kesehatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Lalu sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para tamu yang hadir dan para peserta karena sudah menyempatkan waktu yang dimilikinya untuk bisa ikut bergabung di acara webinar tentang pemanfaatan IT di bidang kesehatan ini. Lalu tidak lupa pula untuk saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari panitia yang telah banyak memberikan usahanya dari awal persiapan acara ini hingga hari pelaksanaan tiba, hari hanya tiba, sebagai bentuk responsibility dan komitmen terhadap acara webinar ini. Sekaligus memberikan amanah kepada saya sendiri sebagai ketua panitia dan mewakili rekan-rekan panitia untuk memberikan pidato singkat di acara webinar pemanfaatan IT di bidang kesehatan ini. Lalu kepada semua peserta sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mau ikut berpartisipasi dalam acara seminar nasional yang bertema pemanfaatan IT di bidang kesehatan. Pada dasarnya acara ini merupakan salah satu kesempatan yang baik yang dapat kita gunakan untuk bisa mengenalkan seperti apa dan bagaimana cara kerja pemanfaatan IT di bidang kesehatan ini. Tentunya di negara yang kita cintai. Seperti yang kita ketahui bahwa pemanfaatan IT ini sangatlah berkembang pesat dan signifikan yang pastinya dimanfaatkan di semua sisi kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Kemudian penerapan IT di bidang kesehatan juga
lebih dikenal dengan sebutan e-health, yang mana merupakan suatu tuntutan organisasi, tidak saja sektor pemerintah saja, tetapi juga di sektor swasta, industri, dan masih banyak hal lain yang menerapkan pelayanan kesehatan agar dapat dengan manfaat yang nantinya dapat lebih berkualitas dan efisien. Jadi bila penerapan IT ini di bidang kesehatan dapat mencapai sasaran, berhasil dengan mencapai sasaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan, maka pencapaian Millennium Development Goals atau yang biasa disebut dengan MDGs, derajat kesehatan masyarakat itu dapat meningkat dengan sangat cepat. Sehingga pendeteksi ataupun range penyakit seperti peningkatan gizi buruk, peningkatan malaria, demam berdarah, diare, serta deteksi lebih dini terhadap penyakit melalui perangkat pemanfaatan IT yang bergerak mHealth ini dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Lalu pemanfaatan IT untuk pelayanan kesehatan perorangan juga sudah diterapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa bukan hanya di rumah sakit, puskesmas, laboratorium, apotik, ataupun praktek swasta, tetapi secara ideal dalam melakukan transfer data pasien secara elektronik itu sudah dilakukan. Sehingga langkah ini dapat mempercepat pelayanan kesehatan serta efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu. Kemudian kemajuan IT juga dapat membantu mengatasi masalah langkanya tenaga ahli di daerah, tenaga ahli kesehatan di daerah. Jadi dengan masalah ini kita dapat menerapkan pengobatan jarak jauh. Seperti yang kita ketahui ada 3 penerapan pengobatan jarak jauh dilakukan, itu telemedicine, teleconsultation, dan teleradiologi. Nah, ketiga hal ini pasti kalian sudah pernah dengar tentang aplikasi penerapan pengobatan jarak jauh dengan telekonsultasi misalnya, yang bisa kita akses bersama-sama sekarang melalui mobile phone di aplikasi Play Store yang kita dengar Halodoc, Halo Dokter, Klik.dokter gitu kan, dan aplikasi lainnya yang sudah bisa diakses melalui mobile phone kita masing-masing, itu sudah sangat mudah diterapkan. Dan pemerintah bukan hanya bekerja sama dengan satu pihak, tetapi dengan berbagai pihak, seperti institusi pendidikan khususnya baik pendidikan pakar IT dan pakar kesehatan, lalu organisasi profesi, lalu pelaku industri yang sudah mengembangkan pengobatan jarak jauh ini. Lalu fungsinya adalah memperkaya informasi, pengetahuan dan dalam terkait penggunaan teknologi informasi pada proses pelayanan kesehatan. Dan upaya peningkatan mutunya website pelayanan kesehatan juga menyajikan berbagai artikel dan informasi terkait penggunaan teknologi ini di berbagai aspek pelayanan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tadi. Lalu bagaimana perkembangan teknologi informasi ini dapat digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tadi, yang seperti saya bilang tadi, pastinya dengan melakukan berbagai pihak bekerja sama dengan berbagai pihak. Makanya harus menghadirkan pakar-pakar dari bidang IT dengan bidang kesehatan sehingga bisa melakukan pemanfaatan IT dengan proyek sistem yang menghasilkan dan mempermudah nantinya di sektor kesehatan. Kemudian informasi teknologi juga sudah sangat pesat berkembang seperti yang sudah saya bilang, khususnya di masa pandemi. Nah, di masa pandemi ini teknologi sangat-sangat diperlukan untuk penerapannya dan membantu pemerintah dalam menangani kasus penyebaran virus COVID-19 ini. Salah satunya adalah penerapan teknologi kecerdasan buatan yang biasa kita kenal dengan Artificial Intelligence, AI, yang mana selama kurang lebih 1 tahun itu pemerintah menerapkan sistem ini, robot yang bisa melakukan membantu program pemerintah dengan adanya aturan pemerintah yang menjaga jarak ya, atau social distancing, PSBB dan segala macam peraturan prosedur yang diterapkan untuk fungsinya melakukan pencegahan. Nah,
Oleh karena itu banyak sekali startup dan periset ini sekarang bermacam cara untuk membuat inovasi, membuat robot yang nantinya bisa mengurangi dampak kontak sesama manusia gitu kan. Lalu teknologi kecerdasan buatan ini pastinya digunakan tanpa sentuh, melalui sensor gitu kan, melalui sensor. Lalu penggunaan robot di masa pandemi memang semakin masif sehingga berbagai keperluan dapat membantu berbagai keperluan manusia, keperluan aktivitas manusia. Contohnya, misalnya seperti yang kita ketahui bahwa ini sudah diterapkan di berbagai tempat umum, saya rasa di mall, di tempat ibadah, tempat umum seperti ibadah dan lain sebagainya. Itu seperti robot penyemprotan desinfektan yang secara otomatis di ruangan, lalu hand sanitizer yang tanpa sentuh gitu kan. Dan pendeteksi suhu tubuh yang dengan jarak jauh sudah mengetahui suhu tubuh si manusia ini berapa gitu kan. Lalu bukan hanya AI juga bukan hanya digunakan untuk pandemi, tetapi juga bisa digunakan dalam membantu hal yang mendiagnosa penyakit seperti itu, lalu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi saat ini. Selanjutnya, IT juga tidak hanya digandrungi sebagai penerapan yang membantu di bidang salah satu sisi di bidang kesehatan saja, tapi dengan semua ini dapat membantu sekali berbagai pihak dalam, khususnya Bapak Ibu dokter yang memang di garda terdepan di bidang kesehatan, mampu memudahkan para Bapak Ibu dokter dalam melakukan pekerjaannya itu sebagai pahlawan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, saya selaku ketua panitia sangat berharap sekali bahwa dengan adanya webinar IT ini dapat memberikan ilmu-ilmu, wawasan kepada para peserta nantinya, sehingga ilmu yang didapat ini dapat diimplementasikan kepada elemen masyarakat. Baik itu berupa idenya, kerjasamanya, maupun kolaborasi yang digunakan oleh para peserta sekalian. Tentunya ini bukan harapan saya sebagai ketua panitia dan rekan-rekan ketua panitia, tapi ini harapan sama-sama, harapan bersama, harapan kita semua agar pemanfaatan IT di bidang kesehatan ini bisa benar-benar dirasakan oleh kalangan masyarakat gitu. Dan terlepas dari itu kita juga dapat mampu mendukung juga negara kita, pemerintah kita dalam mewujudkan visi misi negara yang nantinya menjadi negara yang peduli akan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Baiklah, sebelum saya mengakhiri pidato singkat saya, mungkin sudah tidak perlu berlama-lama lagi. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari kalimat dan tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, serta para hadirin sekalian. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadinya kiranya mampu dan bisa menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk itu, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.